Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menyampaikan kepada kawan-kawan semua berkaitan dengan tadi ada yang datang ke kantor kita di PC SPKPSPSI Kota Tangerang. Dia menceritakan tentang hubungan kerjanya atau status kerjanya di perusahaan tempat dia bekerja. Dia sangat gembira, katanya dia baru saja diangkat jadi karyawan kontrak. Nah ini miris sekali sebetulnya. Dia sangat senang karena dia bisa diangkat jadi karyawan kontrak katanya. Padahal saya miris mendengar hal ini. Kalau dulu menggunakan Undang-Undang 13 tahun 2003, kontrak itu kalimatnya di dalam Undang-Undang 13 2003 itu perjanjian kerja waktu tertentu atau kontrak itu paling lama 2 tahun, boleh diperpanjang 1 kali selama 1 tahun. Nah, kalimatnya begitu. Artinya paling lama itu 2 tahun, boleh diperpanjang 1 kali, tidak boleh berkali-kali kan itu kan. Nah, muncul pertanyaan, bagaimana apabila kontraknya ini per 6 bulan? Nah, ini pernah terjadi juga. Apabila per 6 bulan, maka risikonya bagi perusahaan yang menerapkan kontrak kerja terhadap pekerjanya itu per 6 bulan, maka yang 2 tahun tergantikan dengan yang 6 bulan itu. Karena kontrak itu kan definisinya paling lama 2 tahun, boleh diperpanjang 1 kali, perpanjangannya 1 kali. Artinya kalau lebih dari 1 kali, maka berubah statusnya menjadi pekerja waktu tidak tertentu atau pekerja tetap. Itu yang ada di Undang-Undang 13 2003. Nah, pasca munculnya atau disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, ini yang berubah hanya waktunya saja. Tidak ada yang namanya diangkat kontrak kan gitu kan. Hanya saja yang tadinya kalau di global itu 3 tahun, kalau 13 2003, kalau Cipta Kerja itu 5 tahun. Tetap polanya. Kalau Cipta Kerja itu 5 tahun, hanya saja ada kewajiban bagi pengusaha yang mempekerjakan pekerja kontrak apabila dia di PHK setelah bekerja 1 tahun, maka perusahaan berkewajiban memberikan kompensasi pesangon 1 bulan upah. Itu kalau menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja. Tetapi saat ini memang di dunia ketenagakerjaan di Indonesia ini sekarang lagi kalau dibilang terdapat kekosongan hukum, ya tidak juga, karena Undang-Undang Cipta Kerja masih berlaku sepanjang belum ada undang-undang pengganti sesuai dengan amanah Mahkamah Konstitusi di putusan MK nomor 168. Nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini disahkan. Nah, sepanjang belum ada undang-undang baru, maka bagi kawan-kawan pekerja buruh sebetulnya tidak ada yang namanya diangkat kontrak. Nah, karena terlalu banyak status pekerja sekarang. Kalau dulu status pekerja itu di masa Undang-Undang 13 2003 hanya ada pekerja kontrak dan pekerja tetap sebetulnya. Sekarang status pekerja itu ada magang diangkat jadi harian lepas diangkat kontrak ya syukur-syukur kalau dianggap tetap ya, tapi jarang sekali kan itu kan. Nah, nanti dia di PHK dulu, setelah itu dipanggil kembali atau dia diminta mengajukan lamaran baru dengan dianggap jadi kontrak dan seterusnya. Nah, ini pembodohan sebetulnya buat kawan-kawan pekerja yang apabila ada yang mengatakan bahwa diangkat jadi karyawan kontrak. Kalau diangkat statusnya menjadi pekerja tetap, itu baru diangkat jadi pekerja tetap. Tidak ada yang namanya diangkat jadi pekerja kontrak. Jadi saya sampaikan di sini bagi kawan-kawan yang saat ini katanya diangkat jadi pekerja kontrak, saya harap ini dipelajari kembali. Jangan sungkan-sungkan membaca peraturan perundangan tentang ketenagakerjaan, karena tidak ada ruginya kita melek hukum, terutama hukum ketenagakerjaan, supaya
kita bisa melindungi diri kita sendiri. Nah, kita tidak perlu berpikir untuk melindungi orang lain terlebih dahulu. Paling tidak, bagaimana caranya kita bisa melindungi diri kita sendiri dengan adanya kita mengetahui hukum dan peraturan perundangan tentang ketenagakerjaan. Gitu. Jadi tidak ada ya yang namanya diangkat pekerja kontrak atau diangkat kontrak, tidak ada. Apabila ada yang berbeda pendapat, boleh nanti dikirim pesan kepada saya supaya kita bisa sharing-sharing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.